Oke, selamat datang di Podkitsen, podcast kita Semua. Sama gue Sofyan Gua Irfan. dan Fikri Rahman. Nah, Anjas. ini sedikit apa ya? Gue pengen cerita sih, Van. Ini Kenapa tuh? khusus di video ini, gue sama Irfan bakal berbagi pengalaman cerita waktu gue pernah dibegal dan lu juga, Van ya. Lu pernah dibegal juga kan? Gak tahu masuknya begal apa ya. Tapi gue Intinya ceritain lah ada kriminal di tindak jalan lah. kriminal Kriminal di di jalan. gitu. Jadi lo tau gue dulu yang mulai. Lu dulu. Oke. Jadi Apa sweet kita? Sweet. sweet Jepang apa sweet Cina? Emang ada ya sweet? Ada. Baru tahu. Udah lu aja deh. Takut ya. Iya. Jadi gini, Van. Pada waktu gua masih apa ya, setelah lulus sekolah, itu gua sempet mengalami kejadian bukan hampir dibegal sih, emang udah dibegal. Di begal tuh maksudnya gimana? Lu udah dibacok? Enggak, Oh, kalau gua enggak. dibacok gua nggak di sini dong, Nggak kan bisa sembuh. di rumah sakit. Bisa sembuh. Iya, ya. Jadi Berarti dipepet doang apa? tadi bilang apa bisa sembuh? Iya. Kalau dibacok bisa sih. Bisa kan? Bisa. Nggak ada yang nggak mungkin, Bos. Cuman kalau yang dibacok yang kepala, perut, Ya nggak tahu, kan bisa aja, masih bisa. Cuman kemungkinan kecil. waduh, parah. Enggak, biasanya begal tuh enggak ke kepala, itu geng motor. Iya, jadi gue dirampas, men. Handphone temen gue tapi. Jadi gue lagi main bola gitu kan. Iya. Gue lagi main bola sama temen gue di komplek di Blok H, tuh Fikri tahu, Taman Asri. Lagi pada main bola sore-sore. Saya main bola, tiba-tiba ada gue bisa bilang ini abang-abang lah ya, karena masih muda. Iya, iya. Abang-abang sekitar 28-27 lah umurnya. Dia datang manggil temen gua, boy sini gitu. Samperin. Nah bang, gue pikir kayak orang mau nanya alamat gitu kan. Ya nanya, temen lu ada yang bawa HP enggak? Kebetulan dia nanya temen gua tuh nggak punya HP dan kebetulan lagi nggak ada handphone juga dia. Setelah itu temen gua ini dia cerita manggil lagi Iya. ke teman gua satu lagi, boy sini, enggak, si Dimas, mas sini, panggil tuh, lu bawa HP enggak, kenapa? Si orang ini, enggak, gua mau minjem dong handphone, gua nggak ada bang, nggak bawa. Nah kebetulan manggil gua terakhir. Iya. Gua bilang gua nggak ada, ya kan. Nah, terakhir dipanggilan teman gua, akhirnya ada, yaitu Oh berarti Putra. sempat manggil beberapa orang Iya, dulu baru ke. jadi panggil lagi di temen lu siapa yang bawa, panggilin kayak gue butuh banget nih. Ya udah kan namanya. Iya. Kita percaya, kita nggak ada firasat kalau dia ini ingin berbuat jahat. Iya. Ya udah akhirnya dapatlah handphone si Putra waktu itu. Dan kebetulan handphonenya juga baru beli lagi kan, anjir benar-benar parah banget. Ketika itu si kita ini nggak ada yang nyadar kalau dia ini ingin berbuat yang nggak enak lah. Iya, iya. Tiba-tiba dia bilang, gue minjem handphone lu dong, gue mau ke sini nih bentar, gue mau fotoin baju, gue nggak bawa handphone gue ketinggalan bang. Dia bilang gitu ke gue. Gimana Put, tuh kan handphone lu gimana ya? Udah lu aja dah. Nah akhirnya si Putra ini nggak jalan, jadi dia ngasih HP-nya doang ke si Dimas. Iya. Ngasih handphonenya ke si Dimas. Ketika ngasih, ya udah Dimas ngikut kan, otomatis ikut. Dia dibawa ke Jalan Impres waktu itu. Impres 10 apa Impres 20 gitu, dia taruh di situ, turunin dari situ. Nah dari ceritanya si Dimas, dia tuh bilang kalau si begal ini nyuruh si Dimas tuh turun di sini, kalau gue tuh mau foto bareng gue di sana bang, lu tunggu sini aja gitu. Nurut aja Dimas, ya udah HP dibawa sampai situ Van, itu dia nggak balik lagi. Begal itu ngambil handphone si Putra. Dan apa sih si Dimas diturun di situ? Ya si pelakunya ini kabur, Ditinggalin berarti. gitu. Udah si Dimas balik dari Impres ke Taman Asri TK Alapsa. Itu lu tau kan TK Alapsa? Dia balik dengan jalan kaki. Wah kusut banget. Kayak mana HP Putra, mana? HP lu diambil Put, lemes di polos ya, HP lu diambil Put ya kan. Wah di situ gue bertiga kayak anjir, diambil kok bisa. Udah gue di rumah mamanya lagi posisinya nungguin kan. Iya. Itu sempat lama Van, dia 5:30 sampai jam 7 lewat lah, mau 7:30 dia di sana. Akhirnya wah gimana ya,
si putranya juga mau kayak ngambek gitu kan, marah, dia bingung mau marah sama siapa, dia juga salah. Iya sih. Kenapa dia ngasih handphonenya juga ke si Dimas gitu. Gue juga bilang HP lu aja Put, merasa bersalah juga gue. Akhirnya ya udah abis itu gue kayak apa ya, berasa gak enak, akhirnya pada pulang tuh. Ya udah kita berinisiatif besoknya baik kayak Ikno Putra, Dimas nyamperin gue, gimana ganti HP si Putra. Kita punya inisiatif buat patungan pada saat itu, walaupun kita masih baru lulus, belum kerja, masih nganggur, lantung gitu. Ya seadanya aja, tapi ya dari situ Van mungkin ini ya Putra nonton, jadi ya nggak dilanjutin lagi handphone itu, karena si Putra juga nggak tahu kemana, Dimas yang nggak tahu kemana. Udah gue juga ikut-ikutan, jadi nggak diterusin lagi. Nggak tahu itu pindah apa gimana orangnya. Iya, kayak ngambek gitu men. Nggak mau main lagi. Iya, gitu. kayak menjauh gitu. Sampai sekarang. Terakhir sih enggak, biasa aja kan. Biasa. Biasa aja, masih biasa aja. Enggak tahu dia. Ya, gue juga pribadi minta maaf gitu kan. Sih. Ya, kita enggak ada yang tahu gitu kan. Jatuhnya apa ya? Bukan begal. Perampasan ya? Apa sih? Apa ya? Pemalakan bermodus kali ya? Iya. Mungkin ya, pemalakan bermodus. Itu gue pernah enggak ya? Oh, ini teman gue pernah nih, harusnya teman gue yang cerita. Terus ini gue wakilin aja ya. Slow. Jadi kejadiannya ada gue sih emang. Jadi gue baru pulang sama teman gue dari Jacklot di Senayan waktu itu. Itu tahun berapa ya? Gue lulus SMA tuh tahun udah 2015, pokoknya 2015. Nah, itu kan naik taksi tuh dari Senayan ke depan rumah gue tuh, depan ini veteran. Itu sebenarnya gue niatnya sama dia pengen makan nasi goreng, ada nasi goreng enak di situ depan. Nah, kita turun lah terus makan nasi goreng. Selesai makan nasi goreng, gue jalan nih dari tempat nasi goreng itu ke, lu tau nggak tempat yang ada tempat foto di situ? Yang di depan sini nih. Iya, yang di depan situ. Iya. Itu di situ. Sampai mau jalan ke rumah sini, jadi niatnya mau ke rumah gue dulu baru langsung pulang gitu. Nah, di perjalanan depan ini yang toko kue tuh, itu ada yang manggil, "Bang, sini dah," dipanggil gitu. Gue kira mah ada apaan ya, nyamperin gitu. Soalnya gue nggak ekspektasi kalau itu kayak pemalakan bermodus gitu ya. Soalnya motornya bagus banget men. Motornya bagus, dan dia sempat nunjukin HP juga pas kita ngobrol sama dia. HP bagus. Makanya gue nggak ekspektasi kalau itu pemalakan bermodus. Jadi ceritanya gini, pas dipanggil dia bilang apa ya, kalau nggak salah dia nuduh kita, lu ya yang godain cewek di bagian gua gitu, bilang sampai digodain sampai dia jatuh. Modusnya begitu. Iya. Gue bilang kagak, gue bilang aja kagak bang, gue orang baru datang. Dari situ gue dicuriga. Kagak bang, emang gue baru datang, emang ada apaan bang? Terus dia tetap maksa tuh, udah ngaku aja lu. Kagak bang, ya lah gue baru datang, gue bilang gitu kan. Terus si siapa namanya abang-abangnya bilang, kalau nggak salah dia mau nunjukin foto ceweknya, cuman nggak jadi. Gue nggak tahu itu nunjukinnya ke teman gue atau nggak jadi ya. Gue sempet nggak ngeliat, soalnya sempet nggak ngeliat gitu. Terus pas itu pokoknya singkat cerita, bincang-bincang lah pokoknya, dia cerita kalau ada kejadian kayak gitu. Terus dia nanya, coba lihat isi tas lu. Dilihat, gue ngasih lihat tuh karena gue kosong, ya udah gue kasih lihat aja kan, gue kosong kan. Gue emang kalau bawa tas suka bawa tas aja, emang nggak tahu bawa apaan, pokoknya gue bawa tas aja, siapa tahu gue bawa apa kan gitu ya, pulang gitu. Makanya gue suka bawa tas aja. Enggak dong gitu. Terus gue kasih lihat, temen gue kasih lihat, di tas gue kosong cuma ada parfum doang, sama adalah baju kayak baju ganti gitu. Di teman gue ada baju, ada dompet, ada HP. Kasih lihat, baju baru beli di Jacklot tuh gitu. Terus ya udah tuh, diambil gak itu? Enggak, belum diambil. Jadi sempat oh ya udah, dia mungkin sepik-sepiknya mau apa namanya, meriksa kalau ada sajam, siapa tahu gitu kan, buat bawa senjata gitu kan.
Terus dia meriksa lagi, coba lihat isi dompet lu, gue pengen lihat identitas lu. Gue udah aneh dong, ngapain lu ngeliat isi dompet gue kan? Kalau minta identitas aja kan, nggak usah isi dompet dong. Gue udah aneh tuh. Gue bilang gue nggak bawa KTP bang. Serius lu gitu, kagak bawa. Kalau gue bawa, teman gue, ini gue nggak tahu kenapa dia nunjukin isi dompetnya. Isi dompetnya ditunjukin sama identitasnya KTP-nya. Nah ini gue bingung nih, maksudnya gue udah sempet kayak kodein jangan ditunjukin, cuman dia kayaknya nggak sadar. Enggak, tapi nggak dihipnotis kan? Nggak tahu ya, nggak tahu ya, karena mungkin kita udah kecapean juga kali. Iya oke. Terus setelah itu gue sama teman gue tuh sama abangnya disuruh pilih siapa yang ikut gue buat jadi saksi nih. Kalau mau ditanyain ceritanya sama anak-anak situ, ini bukan orangnya gitu. Gue tadinya gue bilang kagak. Terus gue bilang gini, kalau enggak gini aja deh bang, gue balik dulu ke rumah ngambil motor. Gue tadinya mau manggil teman gue sekalian, dia nggak mau. Udah ikut aja. Dia juga takut lu manggil teman-teman lu. Udah ikut aja. Iya. Terus kebetulan gue ditelepon sama temen gue, jadi mau kayak ngambil barang gitu. Oke. Di rumah gue bilang udah kesini aja boy. Gue bilangnya bawa temen lu yang rame ya, gue gituin kan. Gue soalnya udah curiga nih gitu. Bawa temen lu yang rame ya, mungkin dia dengar kali ya. Terus sama abangnya diginiin, boy udah aja jangan telepon dulu, lu lagi ngobrol juga sama gue, digituin dia takut kali ya gitu. Terus pada akhirnya temen gue yang dibawa lah tuh. Jadi isi dompet, HP, baju, tas itu di dalam tas semua gitu. Nah, sama kejadiannya persis. Jadi diturunin di tempat sepi. Jadi tasnya dibawa. Berarti itu sama kayak kejadian gue percis dong. Sama. Tas yang baru beli Jack Lot itu diambil. Enggak, tasnya ditaruh di tempat tukang martabak. Ditinggalin. Dititipin dulu. Gue nggak tahu tuh alasannya apa, gue lupa. Terus temen gue diturunin di di deket Total Buah tuh, yang sono kan samping tol kan ada gang tuh. Sejauh juga ya? Iya di situ. Iya. Diturunin di situ, dia bilang gini, lu tunggu sini, gue panggil ntar anak-anaknya sama PRT ya gitu kan, dia bilang gitu. Terus ternyata nggak balik-balik. Pas udah lama tuh pas buat nggak balik-balik, si temen gue ke tukang martabak itu tuh lagi ditanya, bang tas saya mana bang? Lah tadi kan udah diambil sama temen mas, digituin kan. Udah tuh panik tuh. Tapi kejadian itu sebenarnya sebelum dia temen gue balik ke gue sempat nyari warung buat minta tolong. Nah ternyata itu pernah juga kejadian kasus di situ, adiknya abangnya yang punya warung itu kena juga kayak gitu. Jadi udah emosi banget tuh abang-abang warungnya, katanya pengen ngikut cari, cuman dia nggak ada motor juga. Meresahkan gitu. Ya ibaratnya. Udah sering di situ. Iya di situ. Terus ya udah tuh pas temen gue balik udah kusut banget gitu. Jalan main dari sejauh itu. Iya lumayan tapi gini Van, itu total yang diambil tuh duit yang di dalam dompet itu berapa yang lu tahu? Gue lupa, 400. Lumayan anjir. 400 apa GoPay gitu lupa gue. Wah gila sih itu. Sama HP Samsung. Tapi itu aksi nekat kan? Bisa dibilang aksi nekat dia kan? Karena siang hari kan? Pagi. Enggak, malam. Tengah malam. Jam 10. Gue pulang tengah malam, jam 11. Oh, pantes. Udah sepi dia tuh. Enggak, masih rame. Depan situ masih rame. Dan gue bingung. Kan gue sempat ke warteg gitu ya. Ke warteg minta tolong. Kagak ada yang mau nolongin. Aduh. Kagak ada yang mau nolongin, malah mau ditutup wartegnya, kan aneh ya. Mungkin dia juga ketakutan kali ya. Ya lu rame-rame anjir, gebugin aja kayak gitu pasti gitu ya. Ya seenggaknya tolongin lah. Iya. Empati. Mana orangnya gitu. Ada tindakan dari masyarakat. Aneh banget. Gue bilang mau beli minum dulu pas ngobrol di situ tuh. Disempet nggak dibolehin, bodo amat, gue cabut aja kan ke warteg itu, nggak ada yang nolongin anjing gue. Berarti lu udah punya firasat kalau lu bakal diapa-apain nih, makanya udah ada aneh soalnya anjir. Ngapain ngeliatin identitas pakai isi dompet, aneh ya gitu. Tapi lu apal nggak Pan? Kira-kira ciri-ciri wajahnya kayak gimana? Oh udah nggak apal. Oh udah lupa ya? Gue kan pelupa. Iya betul juga sih. Sering ngocok. Enggak ngocok arisan. Ini main arisan juga nanti. Enggak, gue nggak pernah ikut arisan. Nggak pernah ikut arisan gue. Nah ini
apa ya, kayak pelajaran juga sih Ban untuk Iya, kita tetap iya. berhati-hati di luar sana, kayak jangan sampai kejadian yang kayak gini tuh terulang kembali gitu loh. Betul. Aksi-aksi yang enggak, menurut gue yang apa ya, udah sering banget terjadi. Kriminal lah. Ya kriminal banget di jalan itu, kita harus waspada. Itu Jam, juga harus apapun minimalisir lah pokoknya supaya si pelaku ini nggak punya kesempatan gitu. Kayak misalnya lu di jalanan lagi jalan main HP gitu-gitu kan sebenarnya kan mancing Betul, juga ya. ya, mancing. Pakai hiasan Pakai berlebihan gitu. ya, itu nggak boleh. Yang apapun itu ketika udah jam rawan jangan keluarkan apapun. Jangan kan jam rawan, jam rame aja ada. Masih tetap ada karena mereka entah dimanapun mereka juga Stasiun nekat. ya, Ya, kan, pasti gitu. banyak gitu. Parah. Hati-hati aja tetap. Di mall aja banyak men sebenarnya. Di mall ada juga. Iya, Iya, ada banyak. copet banyak. gitu. Iya, tapi dia berlaga rapi, berapa laga ada. Sekarang coba cepet. Sekarang itu tindak kriminal sekarang itu ya kalian tahu lah. Sekarang rapi-rapi, pakai kemeja, pakai tas botas, kayak bener-bener mereka pekerja, kayak iya, pekerja. mereka nggak kelihatan seorang pencopet atau pencuri, perampas, begal dan segala macam gitu. Kalau begal ya sih masih style masih sama. Masih style berandal aja gitu. Tapi kan gue udah pernah dibegal juga lu. Yang dibawa ke mana tuh? Yang lu mau dibacok. ada 2 nih, gue lupa. Ya terserah lu. Yang gue denger tuh yang katanya lu dibawa ke komplek mana gitu. Yang di si temen Oh, itu yang di Interco. Iya, itu. Iya, itu yang di Interco. Udah pernah Itu parah, men. gimana tuh? Itu parah ceritanya. Jadi ini panjang ceritanya Nah, ceritanya. disingkat-singkat. Iya, jadi intinya gue sama temen gue itu mau ke rumah temen gue pada saat itu. Daerah Meruya. Oh, oke. Cuman gue lewatnya Intercon. Lu tahu Intercon kan? Pernah Anggap lewat aja kan? tahu. Itu Gue lupa. Anggap aja tahu. isinya itu komplek gede tapi sepi. Iya, Nah, gue salahnya lewat situ, Pan. Nah, tiba-tiba dia tuh kayaknya udah buntutin gue udah dari jauh. Nah, tiba-tiba dia mepet gue ya kan, langsung nodong, men. Nodong BR. Lu sendiri bawa motor. Berdua nih sama temen gue. Berdua sama temen gue nih. Enggak, iya sendiri. Sendiri. Jadi gue 2 motor. 2 motor ya sendiri. Nah, teman gue ini udah depan, dia enggak nge. Temen lu berdua juga. Hah? Temen lu berdua apa sendiri juga? Sendiri kan. Oh, berarti 2 motor sendiri-sendiri. Sendiri. Oke. Sendiri. Nah, udah gitu pas gitu tuh kita diberhentiin di Intercon. Itu cuma gue doang. Temen gue enggak nyadar. Gue diberhentiin, gue ditanya, "Selain barang lu katanya, gue nggak bawa apa-apaan, Bang." Enggak. Nah, kira handphone gue tuh, Van. Ketahuan handphone gue. Gue inget banget. Itu ada motor lewat doang, men. Gak ada yang bantuin gue. Akhirnya untungnya temen gue muter balik gitu, jalan keluar lagi, masuk lagi ke dalam. Nah, di situ cuman temen gue juga sempet takut, cuman dia katanya modal nekat aja. Iya. Kayak berlagak so jagoan gitu. Ketika dia udah ngeluarin BR, dia udah giniin gue kayak gini sih, udah bacok gitu. Ya udah akhirnya gue pasrahin aja semuanya, ya kan. Akhirnya dia nggak mau ngambil motor gue, cuma ngambil itu doang, apa sih, kunci sama handphone. Oh, handphone ini dibawa? Handphone gue udah dipegang. Nah, teman gue ini teman gue datang, yang kan dia ada 3 orang ya. Iya. 3 orang, 2 orang yang dicabut, yang satu ini ketangkap sama teman gue. Cuman dia nggak bawa BR. Kebetulan dia megang handphone gue juga. Langsung cabut, men, langsung ketar-ketir. Ternyata dia takut loh. Nah, teman gue itu udah berdua, karena teman dia tuh sempet ngebel dan kita tuh mau ketemuan gitu loh. Mau ketemu di salah satu tempat. Iya. Kebetulan dia ngeliat gue nggak ada, dia muter lagi kan, ada mau keluar tuh, muter lagi. Nah, gue di situ pas dekat rumput di situ emang nggak ada orang. Berarti temen lu sempet jemput temen lu itu juga satu lagi. Bukan jemput sih, jatuhnya ketemuan. Iya. Jadi mereka berdua, kita ini mau ketemuan. Biar nggak tahu rumahnya dia. Kita ketemuan. Akhirnya ya udah nyampein Intercon, mungkin papasan ketemu, ngeliat gua nggak ada. Gue tadi sama Sopian dan dia muter balik ngeliat gua udah digituin. Itu beruntung banget, kan, benar-benar beruntung. Mungkin disangka dia tuh gue bukan temennya kali, orang lain. Disangka si begal yang karena sendiri-sendiri ya. Mungkin dia takutnya daripada ada warga yang lebih rame lagi, mungkin makanya dia memutuskan tuh cabut. Tapi tega sih itu ditinggal temennya. Ditinggal. Bukan ditinggal, panik, men. Iya. Emang panik. Dia tuh cengtri, Pak. Dia cengtri dia. Yang satunya yang nggak megang BR. Ayo abang-abang, apa bocah? Masih abang-abang sih, udah tua banget. Terus sekarang begal bocah aja. Iya, ada gila tuh. Yang tawuran juga bocah, men. Iya, tawuran ya. Tawuran tuh. Taruhan lagi tawuran. Ya, itu paling benci banget gue, anjir. Itu terakhir gue lihat ada videonya.
ada orang yang tawuran itu kena kepalanya. Banyak sih. Jadi tapi ini lucu. Ini bukan si pelaku tawuran. Jadi bukan kayak lo mau musuh bentrok gitu. Iya. Pengendara yang lewat ditusuk men. Kelewang nancep di palanya, dibawa ke IGD, itu darah temennya. Kok gitu sih? Lu lihat di videonya. Lu mau gua kasih cuplikannya enggak? Enggak, jangan. Jangan. Enak ya. Enggak enak. Bingung editnya anjing, darah semua. Gini, Pan. Temennya bawa motor di depan. Yang di tengah ini udah kayak gini-gini men. Udah ngeplek-ngeplek. Iya. Nah, celuritnya nancep di dalam video itu. Dia nerobos IGD masuk. Oh iya tahu. 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 Kaget. Sapamnya langsung cabut men, kabur. Gak mau bantu. Itu ternyata udah mati anjir. Udah mati. Di bawah itu udah mati. Dia mungkin kehabisan darah. Celurit itu masih nempel di kepala. Temennya, "Bang, tolong bang." Temennya udah kayak gemeter gitu kan. Udah darah semua, baju temennya darah, paha temennya darah kan. Temennya pakai celana pendek ya. Itu udah darah semua yang gue lihat. Anjir itu benar-benar parah banget. Oh, itu apa? Iya, yang pengendara yang lewat doang. Iya. Gue kira tuh pelaku tawuran juga. Enggak, bukan. Soalnya gue ngeliat komen-komennya tuh sotoy kali ya. Iya, jadi gini. Ini berita benernya ya. Dia itu lewat. Nah, disangkanya dia itu musuhnya. Makanya disabet karena dia bonceng 3. Kebetulan stylenya setelan yang bener-bener anak tongkrongan. Iya. Ngerti kan lo? Jadi main sabet-sabet aja. Udah. Jadi bukan antar sekolah ya? Bukan. Pantes. Antar sekolah men kayaknya. Sekolah. Antar sekolah kayaknya. Bukan antar bagian. Antar sekolah kayaknya ya, gua enggak tahu juga sih. Ya lagi rame banget tawuran. Iya, tawuran. Gara-gara apa sih? Konten tawuran ya? Katak. Enggak. Bang Katak main sini dong Bang Katak. Iya. Kesini dong. Gue pengen banget tuh diundang dia aja. Boleh. Berbagai pengalaman cerita dia. Cerita-cerita aja. Iya. Pengen lah Bang Katak, ya kan? Berapa budgetnya? Enggak tahu. Mahal lah. Kontak dulu. Iya. Tapi apa ya? Ya stop lah men tawuran buat apa anjir. Kan kita udah pernah bahas gitu kan. Meresahkan. Tawuran tuh enggak berguna, enggak ada manfaatnya. Ketika lu ngebacok orang, lu pasti akan dibayangin hantu-hantu yang gak jelas. Contohnya lu merasa bersalah anjir. Bersalah kayak gitu. Belum lo ketangkep ya kan. Nah, dengan kayak gitu kan lu sama aja ngebunuh orang kan. Secara sengaja gitu loh. Terang-terangan di muka umum lu bunuh orang. Bahaya sih. Bahaya. Jangan. Malah iya, lu mikirlah sebelum lu melakukan aksi kayak gitu. Ya lu mikir orang tua lu. Maksudnya demi apa sih kayak gitu? Nah, demi harga diri. Demi apa lu mau dibilang jagoan, lu mau dibilang kuat, ya enggak kayak gitu caranya. Menurut gua jagoan ya lu ribut satu lawan satu. Atau lu digebukin gitu. Iya. Kuat kan gitu kan lu bertahan. Digebukin enggak bonyok, enggak biru, enggak berdarah, baru. Itu gua bilang ngapain anjing lu? Iya. Enggak ada. Bukan di medan perang anjir. Lu yang buat lu sendiri yang membuat masalah. Nah, itu. Tapi lu kadang suka kesel enggak, men? Kalau ngelihat kayak zaman sekarang orang yang kecil-kecil, bocah-bocah itu pada ikut tawuran. Dia kesel sih sebetulnya. Buat apa ya? Kalau mungkin kalau zamannya gitu ya karena kita pernah ngerasain SMA gitu-gitu kan ya pasti pernah kayak mencari jati diri lah gitu ya. Ya. Tapi emang pasti ngelewatin masa itu sih orang-orang. Pasti. Cuman kayaknya lebih bermanfaat ke yang lain. Iya betul. Kalau dipikir-pikir ya, buat apa gitu? Kalau kita renungin juga. Gak bakal bisa jadi orang hebat juga kalau lo kayak gitu. Justru diciduk sama polisi gitu. Bocah sekarang. Iya, jangan sampai lah kalian nih, peringatan nih buat teman-teman. Ini main gundu kayak. Main gundu lebih enak tuh. Main polo. Remi. Ya. Kartu anjing. Itu sih pengalaman gue yang sama lu yang mungkin satu deh. Kayaknya lu ada pengalaman satu lagi deh. Ada. Mau cerita. Coba deh lu cerita. Banyak sih sebenarnya yang mana? Yang itu aja. Yang kocak yang sapamnya itu gemeter. Petir. Yang sapamnya itu gemeteran. Oh iya. Itu kocak sih anjir. Sapam lo. Gua berempat. Jadi ada dua motor dua gitu. Dari SMA gua mau ke Bintaro Plaza. Itu kejadiannya jam berapa ya? Pulang sekolah pas puasa itu jam berapa sih? Setengah hari kan kalau puasa. Iya, puasa setengah hari. Jam satuan lah ya, jam satuan ya. Itu gue rutenya dari Seskowal, Tanah Kusir, masuk ke Poncol, lewat yang rel belakang tuh, tau kan? Yang rel sate. Ya, rel apa namanya? Bintaro. Itu kan nembus kan bisa sektor 1 langsung ke Bintaro Plaza. Nah,
Itu gue ngerasanya sih udah dibuntutin di jembatan Tanah Kusir tuh yang sampingnya Pool Taksi. Nah itu di situ gue udah ngerasa di situ, cuman gue nggak tahu dari awal dari mana. Gue udah ngerasa dari situ. Nah pokoknya singkat cerita gue ngelihat teman gue nih sebenarnya yang dipepet. Teman gue ini dipepet apa namanya di mana sih ya? Di sektor 1. Lu tau nggak kolam renang sektor 1? Iya. Nah di situ itu kan ya bukan nggak ada orang sih, cuman emang waktu itu lagi agak sepi aja, cuman emang ada orang di kantin-kantinnya gitu. Kan banyak yang jual makanan gitu ya. Nah itu dipepetin. Gue ngeliat tuh dia kayak apa nodongin, gue nggak tahu itu apa ya. Jadi jaket jaket hoodie gitu diginiin apa di perutnya diginiin pakai, gue nggak tahu itu katanya tajam gitu. Tapi dia bilang tajam itu, katanya tajam. Dia bilang pokoknya mintanya duit karena nggak ada. Terus ya udah lu deh berapa ditanya gitu kan. Temen gue nggak ngeluarin dompet, bagusnya nggak ngeluarin dompet. Gue ngeluarin dompet diambil cabut orangnya gitu. Nggak ada bang gitu. Terus ngelihat temen gue salahnya emang naruh laptopnya di motor ininya di apa? Oh iya. Di tempat yang buat tempat kaki gitu loh. Iya, itu salahnya di situ naruh laptopnya. Dia ngelihat, dia ambil, cabut. Cuma motornya nggak diambil, cuma kuncinya doang karena supaya nggak ngejar kan. Terus temen gue ngelihat gue, dia teriak, "Pan tendang pan." Gue tendang nggak kena kan, nggak sampai kena. Terus lari dah, dia cabut dah tuh naik motor. Nah gue kejar. Gue tuh di jalan gue mikirin nih orang, biasanya temen gue yang boncengan ini biasanya dia bawa rantai sama gembok gede. Nah itu makanya gue kejar aja pede gitu loh. Terus nggak taunya dia nggak bawa. Gue tanya lu bawa rantai yang lu biasa lu bawa nggak bawa. Gue ya gue kata kayak mati kuat. Kayak kebodohan diri sendiri. Padahal itu bisa menyelamatkan lu pada ya. Bisa harusnya. Terus si pelakunya ini dia belok ke arah dalam komplek, pokoknya dalam komplek gitu. Di mana ya itu ya? Lu tau gak sih yang sebelum Giant? Sebelum Giant kan ada kali tuh. Sebelumnya lagi tuh ada komplek-komplek. Depan ini apa? Rumah makan Padang. Iya. Nah, itu kan depannya ada komplek tuh. Iya, itu ada komplek. Ah, di situ. Lumayan gede tuh kompleknya kan. Dia masuk situ. Gue ikut masuk tuh. Ada 3 gang. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Dia beloknya tuh yang ketiga yang paling ujung. Yang kedua, sorry. Yang paling ujung enggak, yang kedua. Yang dekat masjid itu bukan depannya? Enggak, bukan. Oh, yang gang tengah-tengahnya ya? Iya. Nah, di situ tuh dia belok ke kiri. Ternyata pas dia belok, dia udah turun. Udah siap-siap tuh ngeluarinnya ini apa? CS, celurit sama pedang segini. Lumayan kan? Bukan lumayan, Pak. Kalau ketusuk mah mati. Karatan juga kan? Iya lah. Karatan sebenarnya bukan tumpul, itu gue ngerinya tetanus anjing kalau gitu. Iya, tetanus paling bahaya. Karena karat kan. Ya. Terus ya udah tuh gua belok udah ini, gue nggak bisa ini dong, nggak bisa muter balik dong, karena udah dicegat juga kan, dicegat. Terus mau diambil kuncinya nggak kena. Terus udah keburu ditaruh sama temen gue kan, dikantongin gitu kan. Terus ini dimintain, mana HP lu sini gitu. HP gue ya karena udah jelek kan, ya udah kasih aja. Nih jelek langsung cabut tuh, bener-bener langsung cabut. Gue manggil security. Nah ini security emang udah tua sih, udah bawa apa lah, bawa. Gue bilang, "Bang, ada begal, bawa pedang sama celurit." Gue salahnya di situ kali ya. Harusnya gue nggak bilang. Gue bilang kayak gitu. Dia ngambil bentungan satpam, tau kan? Di mana? Di situ, Pak. Kakinya gemeteran. Nah, pas kan lucu ya, kakinya gemeteran. Dia ya udah gue ajak kan, "Pak, di situ, Pak, di gang kedua." Gitu. Gue sempat nanya pas jalan ke gang kedua itu. Gue ngeliat kocak gitu. Jalan gemeteran gimana sih? Gemeteran gitu kan. Terus gue nanya, "Pak, emang di sini ada tongkrongan sekolah, Pak?" Karena
begalnya ini pakai baju sekolah, cuman udah tua banget men mukanya. Baju SMA tapi udah tua banget. Kayaknya gua nggak tahu itu alumni, nggak tahu nyaru doang ya. Iya, nyaru doang biasanya sih. Iya. Gitu. Terus pas kita ngecek udah nggak ada emang. Jadi security-nya ini kayak gue baju security gitu, tapi ketika ada begal dia takut. Mungkin ya namanya udah tua wajar lah ya. Mungkin kalau masih muda beda lagi ceritanya gitu. Karena ya gue bilang juga sih bahwa celurit sama pedang gitu. Iya, jadi dia ikut kayak takut. Iya. Ya sempet rame juga di situ. Gara-gara masalah dibegal gitu. Iya, masalah dibegal. Ya, pengalaman yang sangat-sangat buruk yang kita alamin pada waktu itu. Tapi ini juga jadiin pelajaran buat kita juga kalau mereka tuh mengincar apa yang kita bawa. Sekali lagi ya, dia mengincar apa yang kita bawa. Satu lagi, itu ternyata temen gue besoknya nggak tahu karena dia ngeliat lambang sekolah kita kali ya, sekolah gue sama temen gue. Itu pelakunya tuh nunggu di depan ini men, depan kompleks sekolah. Oh iya. Di jalan dia pulang. Itu beneran apa? Mau dicegat, bener-bener mau dicegat, karena kan masuk ke gang temen gue. Ceritanya gitu sih katanya. Jadi dicegat, dia untungnya baru bawa tuh rantai sama ininya. Udah tuh. Tapi emang katanya sempet jatuh sih kakinya soalnya. Si begalnya nih. Enggak temen gue itu. Gitu. Tapi ternyata bener sampai ngikut. Iya, makanya. Tetap hati-hati sih Pan, menurut gue tetap hati-hati, waspada kalau lagi tengah malam, apalagi kan dimanapun itu sekarang orang kalau udah mepet butuh duit harus ada ya. Mereka nggak tahu itu ramai mau, mending ngelampas aja dulu. Ada musimnya juga sih. Iya, ada musimnya juga. Biasanya mendekati puasa hari perayaan itu benar-benar lagi rawan-rawannya. Tahun baru gitu. Itu pengalaman gua dan juga Irfan yang benar-benar buruk dan apa ya, kayak takut, dibilang takut mau kemana-mana jadi takut. Takut bukan dalam arti kita nggak berani untuk melawan, karena yang kita takutin adalah kita dibacok. Itu mungkin. Iya. Nah kan namanya orang dibacok apalagi di perut gitu kan, itu udah otomatis lu nggak bakal bisa ngapa-ngapain gitu. Karena kalau begal tuh panjang ya, sadis. Bener-bener kayak bener-bener kita langsung down gitu. Iya. Beda maksudnya kalau cuman kayak ya selengan sih masih bisa kita ini ya. Iya. Masih bisa kita hadir. Ini yang kayak bener-bener 2 meter aja lu kayak mau tawuran sisir ya, gitu. Bener-bener bahaya banget. Pelajaran buat teman-teman di sana yang nonton video ini, hati-hati dimanapun kalian berada, yang bawa apapun itu barang berharga disimpan baik-baik, jangan dikeluarin, apalagi di tempat yang sepi itu bisa mengundang para pelaku begal, pencuri, perampas dan lain-lain. Gitu. Tapi ini agak sensitif sebenarnya orang-orang yang pakai baju sekolah men. Kenapa? Bisa sensitif men. Karena pas lu ngelihat nih rivalnya gitu misalnya sekolah itu, pasti langsung kepancing emosinya. Iya. Kan? Itu sebenarnya gue juga bingung sih apa meminimalisirnya gimana. Kalau gue dulu pakai bawa baju ganti emang. Betul. Setiap pulang sekolah ganti baju, jadi biar ketahuan anak sekolahan ini gitu. Cuman kadang-kadang di sekolah-sekolah kan masih banyak yang kalau misalnya ketahuan bawa baju ganti masih disita. Iya, gitu. Betul. Gitu, gue bingungnya di situ tuh. Kadang-kadang kalau gue ingin di plastik yang ada bekalnya, jadi nggak kelihatan. Ya, jadi biar disangka bekal gitu. Gitu sih. Terus kalau ya itu lagi-lagi di jalan jangan main HP gitu-gitu, jangan bawa perhiasan. Kalau gue kalau lagi jalan biasanya gue pakai celana yang robek. Gue nggak mau tuh yang rapi-rapi, soalnya ngundang banget. Iya betul, itu salah satunya bisa mengundang. Celana robek udah jaketan aja kayak gembel aja, kayak biasa aja. Kayak, iya. Itu cara kita tuh kalau gue cara dari itu. Oke. Terima kasih Irfan untuk ceritanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini. Jadiin pelajaran, jadiin wanti-wanti juga buat kalian yang sering berpergian malam. Iya. Khususnya dimanapun itu kita harus tetap waspada, hati-hati terhadap orang-orang di sekeliling kita. Betul. Terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.